Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sudah selesai. Jadi kita lanjutkan berkaitan dengan fungsi-fungsi khusus ya. Fungsi-fungsi khusus yang kemarin sudah kita pelajari apa? Fungsi apa? Yang kemarin? Ya, fungsi gamma ya. Kemudian fungsi beta. Nah, jadi fungsi gamma itu kita bisa nyatakan dalam apa? Dalam faktorial ya. Dalam faktorial. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang kalian simpulkan dari fungsi-fungsi yang ada? Fungsi apa? Oke. Habis itu apa lagi? Apa lagi yang kalian dapatkan dari bahasan kemarin ya? Oke, saya review sedikit ya. Jadi fungsi gamma, fungsi gamma dulu ya. Fungsi gamma. Nah, fungsi gamma. Nah, kita simbolkan dengan gini ya, gamma kayak R gitu. Nah, fungsi gamma kita definisikan dengan apa? Misalnya gamma P itu sama dengan apa? Integral dari 0 sampai dengan hingga. Kemudian T apa? Ya, T min 1. Kemudian minus T. Mau X, mau T bisa ya. Mau XX. Kemudian dt. Kemudian dengan catatan apa? Ini fungsi gamma, dan dari sini kita dapatkan bahwa gamma P adalah apa? Gamma P adalah P minus 1 faktorial kan? Ya, dari situ kita dapatkan. Itu fungsi gamma. Kemudian yang berikutnya fungsi beta. Fungsi beta. Kalau fungsi beta gimana bentuknya? Berarti apa? B, P, Q sama dengan apa? Integral 0 sampai dengan 1, X pangkat P min 1, kemudian X, Q min 1, dx. Nah, ini yang perlu diingat. Bentuk dari. Selain itu ada bentuk-bentuk yang lain, nanti kamu bisa gunakan. Ini bentuk umumnya. Bentuk modifikasinya ini kan ada dalam koordinat polar bisa ya, dalam trigonometri. Kemudian bisa juga ini bentuk yang lain. Nah, jadi kalau bentuk yang lain, hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma, apa kemarin? Fungsi beta dan fungsi gamma. Nah, jadi fungsi beta kita bisa nyatakan dalam fungsi gamma itu sebagai apa? Sebagai gamma Q gamma P per gamma P plus Q. Itu ya. Jadi gamma P gamma atau gamma Q gamma P sama aja ya. Mau dibalik ini juga sama. Sama aja, ini sama. Ini kan perkalian biasa. Atau biar apa namanya? Lebih rapi kita buat begini. Nah. Dan ini sama dengan B Q P. Mau P-nya duluan atau Q-nya duluan sama aja. Ini sama. Ya sama aja kan ini. Kamu masukkan nilainya kan sama aja. Misalnya gamma 3
4 kan? Gamma 3, gamma 4, gamma 7 kan? Ini juga sama kan? Gamma 4, gamma 3, gamma 7. Sama aja. Jadi, nggak masalah. Oke, siapa petugas saya sekarang? Oh ya, diarahkan sini ya. Oke. Oke ya. Nggak bisa. Oh, kena ini. Bentar, saya ini. Ini karena dikunci. Nah, ini. Kunci. Ini kan ada kunci kan? Nah, bisa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi gamma juga, tapi kita namakan dengan fungsi Stirling ya. Stirling. Alat Stirling. Nah, sini. Bentar, coba saya cek dulu ada nggak di sini. Saya ada. Ah, nih. Ah, nih. Fungsi Stirling. Nah, jadi fungsi Stirling itu dinyatakan oleh ini. Ya. Kan nilai gamma X plus 1 itu adalah apa? Bulat kan? Ya. Gamma X plus 1 itu adalah bulat. Dan itu kita bisa dekati dengan nilai X pangkat X, E pangkat minus X, akar 2px. Kita bisa dekati nilainya. Usah di ini. Oh. Kenapa? Mau jatuh? Nggak kelihatan? Nah, ini fungsi Stirling ya. Jadi kita coba turunkan fungsinya. Fungsi Stirling. X. Nah, ini. Fungsinya kita coba turunkan ya. Oke. Fungsi Stirling ya. Nah, itu fungsinya. Fungsi. Ini. Apa tadi ya? Stirling. Nah, ini yang kita buktikan ya. Jadi yang kita buktikan itu adalah ini, fungsi ini. Oke, kita lanjut ke sini aja. Enggak, di ini aja, nggak apa-apa. Sini aja. Jadi namakan dengan, ini aplikasinya banyak, salah satunya nanti di termodinamika ya. Nanti kalian belajar di termodinamika berkaitan dengan partikel ya. Jadi fungsi Stirling ini, kalau misalnya kita anggap ya, n, gamma n plus 1, itu bisa kita dekati dengan n, e, bilangan natural ini, n akar 2 pi n. Atau ini sama aja dengan n faktorial, itu sama dengan n e pangkat n akar dengan 2 pi. Lihat, bisa lihat di sini ya. Ini adalah bilangan apa? Bilangan bulat kan? Ini bilangan bulat nggak hasilnya? Enggak. Tapi kita bisa dekati. Untuk n yang besar ya, kita bisa dekati nilainya.
Jadi kalau untuk menghitung untuk n yang besar, itu gampang nggak? N faktorial. Misalnya coba ada bawa kalkulator. Ada yang bisa faktorial di kalkulatornya? Bisa, ada bawa, coba. Bisa faktorial nggak di situ? Kita coba ya. Faktorial. Nah, coba 100 faktorial, muncul nggak hasilnya? 100 faktorial. Nah. Berapa? Berapa? 100 faktorial. Di kalkulator dia lebih tinggi digitnya. Kalau di kalkulator. Apa di handphone, smartphone. Kalau di kalkulator terbatas. Berapa? Hah? 100 faktorial. Ya. Bisa? Error kan? Itu. Di situ error. Coba buat 1.000.000 faktorial. Coba. Hah? Kalau itu jelas error. Kalau handphone error nggak? Hah? Iya kan? Nggak bisa dia hitung sama dia. Padahal itu kan n-nya bilangan yang terbatas kan? Menjadi infinity itu. Maksudnya dia nggak bisa di smartphone itu terbatas dia digitnya. Dia bisa hitung. Jadi untuk yang n-nya kecil, gampang aja n faktorial. Misalnya 3 faktorial. Nggak perlu pakai ini kan, jadi ribet kan? 3 faktorial misalnya. Bisa kita dekati ya. Tapi kan ini kan cuma 3 kali 2 kali 1. Tapi kalau udah 100, berarti kamu harus mengalikan 100 kali 99, 88, 98 dan seterusnya. Sampai dengan 1. Nah, tentunya hasilnya itu adalah makin besar ya. Sehingga kita bisa dekati dengan ini. Nah, coba kita turunkan ya. Jadi, kalau kita bisa lihat, ini kalau saya gambarkan ya. Saya gambarkan. Jadi kemarin, kalau dia faktorial 1 faktorial, berarti kan 1 ya. Kemarin ya. Ini gamma. Gamma n plus 1. Kalau 1, kemudian kalau berapa lagi? Kalau 2 berapa? 1 juga. Kemudian kalau 3? 3, 2, sekitar sini lah. Atau kalau ini kecil, nah ini akan mendekati, saya tuliskan seperti ini aja. Maksudnya nilainya makin lama makin besar. Ini misalnya dia nilainya adalah 400. Jadi ini titik-titik ini integral hasil, saya bedakan warnanya. Integral ini titik-titik ini menyatakan yang bagian yang ini. Kalau yang merah ini menyatakan n per e pangkat n akar dari 2 pi n. Titik ini hasil ini. Kalau ini kan hasilnya apa nih? Di sini. Hasilnya, kan ini kan bulan-bulan kan? Hasilnya apa? Ya positif, ya benar. Maksudnya hasilnya apa? Ini apa bedanya? Garis sama titik-titik. Hasilnya diskrit. Yang ini hasilnya apa? Kontinu. Ini kan persamaannya kontinu kan? Ya. Jadi kita bisa dekati semua daerah ini kan dengan menggunakan aproksimasi Stirling. Kita bisa dekati semua daerah di nilai yang positif ini dengan aproksimasi Stirling. Kita bisa dekati. Nah, sekarang kita buktikan. Jadi untuk n yang besar kalau kita bisa cek ya, saya nggak pakai komputer, itu dia akan mendekati nilai dari ini. Dia akan mendekati. Nanti kita coba untuk beberapa bilangan ya. Jadi yang perlu kita ingat di sini, kita kembali lagi ke fungsi gamma yang pertama ini. Jadi yang kita perlu untuk menurunkan persamaan yang sebelah kanan, fungsi Stirling, itu kita perlukan fungsi gamma. Ini yang perlu pertama, fungsi gamma. Kemudian yang kedua, kita ingat kembali aproksimasi Taylor.
Aproksimasi Taylor ya. Bukan Taylor Swift ya. Bukan. Aproksimasi Taylor. Ini apa? Kalau fx itu apa? Kalau kita aproksimasi. Masih ingat kan? Apa? Di sekitar x0. Berarti apa? Orde pertamanya apa? Apa? F x 0. Yang berikutnya apa? F aksen x0, kemudian x kurang x0. Kemudian berikutnya, orde berikutnya F double aksen x0, x minus x0 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini aproksimasinya. Nah, kita bisa lihat suku-sukunya. Ini apa sukunya ini? Konstan ya? Ini adalah konstanta. Kemudian ini suku linear ya? Kan linear kan? Persamaan linear ini kan? Ini adalah suku kuadratik. Suku kuadratiknya. Jadi kita bisa dekati ini. Nah, contohnya kita mau lakukan aproksimasi dari fungsi y sama dengan e pangkat x. Misalnya ya. Y sama dengan e pangkat x. Jadi gambarnya kira-kira dia mendekati dia melewati titik 1. Nah, gini guys kira-kira. Nah, gini. Ini adalah ya enggak berbeda ini. Ini adalah kuadratik. Ini adalah y sama dengan e pangkat x. Ini x. Kita ambil contoh seperti ini ya. Nah, kalau saya ambil hanya orde pertama, saya ambil orde pertama. Saya ambil orde pertama. Berarti saya dapatkan apa? Kalau saya ambil orde pertama. Ini, orde pertamanya aja. Saya turunkan kan di sekitar x0 kan? Berarti saya dapatkan apa? Fx sama dengan apa? Turunan pertama ini apa? Atau sorry, fx0. Yang kalau orde pertama ya, saya dekati dengan fx0. Berarti saya dapatkan e pangkat 0 ya. Sama dengan 1. Sehingga kalau mau saya dekati dengan orde pertama, gimana bentuknya? Ini kan 1 ya. Bentuknya adalah seperti ini kan? Ya. Mendekati nggak nilainya? Mendekati nggak? Ini kan berarti garisnya gini. Mendekati nggak dengan ini? Dengan y sama dengan e pangkat x? Enggak. Dia hanya mendekati di titik satunya. Tapi di titik lain dia nggak mendekati. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah misalnya kita ambil yang kedua. Kalau kita ambil yang kedua bentuknya kira-kira seperti apa? Berarti bentuknya adalah apa? Saya ambil ini jadi apa? Pertama, yang keduanya apa? Saya turunkan lagi jadi apa? Fx sama dengan 1, yang tadi kan? Ditambah yang linearnya. Yang linearnya apa? Turunannya. Turunannya adalah e pangkat x kan? X kurang x0, jadi 1 tambah x. Nah, gimana bentuknya 1 tambah x? Nah, 1 tambah x, ya gini kira-kira. Udah lebih bagus kan? Ini adalah y sama dengan 1 tambah x. Tapi belum tepat kan? Kenapa? Karena dia hanya melingkupi di daerah sini saja kan? Daerah yang lain, yang jauh dari x-nya, di sekitarnya,
Dia nggak bisa dekati kan? Iya nggak? Nah, sehingga apa? Saya ambil orde berikutnya. Orde ketiga. Atau pangkat 2 ini. Yang apa? Suku ketiga. Suku ketiganya jadi apa? Fx sama dengan apa? 1 tambah X. Berapa? Tambah. Ini kurang 2 ya. Per 2. Tambah setengah X kuadrat. Nah, jadi bentuknya kira-kira ya. Saya buat yang warna, oh ya ada sini, warna merah ya. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Ini adalah Y sama dengan apa? 1 tambah X tambah setengah X kuadrat. Semakin banyak sukunya, maka saya akan bisa dekati bentuk eksponensial ini. Nah, itu maksud dari aproksimasi Taylor. Jadi kalau kita di sekitar titik ini, itu kita bisa dekati dengan hanya dua suku atau 1 suku. Di sekitar ini ya, di sekitar ini ya. Tapi kalau udah jauh dari titik ini, lihat ini, maka kita nggak bisa lagi mendekati dengan hanya 1 suku atau 2 suku. Contohnya sinus theta. Kalau sinus theta kita dekati pada sudut kecil, maka akan mendekati apa? Sinus theta pada sudut kecil, kalau sudutnya kecil. Maka sinus theta akan kenapa? Mendekati theta kan? Ingat nggak? Kalau sudut kecil. Tapi kalau dia sudah jauh seperti yang ini ya, kalau sudutnya apa? Kalau di X mendekati di sini titik X0-nya, maka kita bisa dekati dengan hanya 1 suku. Lebih jauh lagi bisa kita dekati dengan 2 suku. Tapi kalau untuk yang X di luarnya, maka kita nggak bisa lagi dengan mudah mendekati dengan hanya 2 suku. Nah, ini yang tadi. Kalau yang biru itu persis di sini, itu yang orde, yang suku pertama. Kemudian kalau kita ambil yang plus X-nya, maka itu kita ambil yang warna hitam. Tapi belum mendekati kan? Maksud saya ini mendekati grafik yang warna biru. Kalau yang ini, yang garis lurus ini dekat tapi di titik ini aja. Tapi kalau yang dia warna hitam, dekat tapi hanya beberapa range saja ini, yang gradien ini. Tapi kalau yang warna merah, kita ambil suku kuadratiknya lebih dekat. Jadi semakin banyak suku-suku ini, maka nanti fungsi eksponensial ini akan makin dekat. Nah, itu pendekatan dari deret Taylor. Nah, sehingga kalau misalnya kenapa secara filosofinya kenapa kita ambil sinus theta itu sama dengan theta? Karena ini berada di sekitar titik apa? Tetanya mendekati 0. Tetanya kecil. Sudut tetanya kecil, maka gini kita bisa dekati. Kalau cos theta kita dekati pada sudut kecil berapa nilainya? Cos theta? Nilai dari cos theta apa? Pada sudut kecil? Cos theta. Berapa nilainya? Masih ingat nggak? Hah? Udah lupa? Baru 4 bulan yang lalu ya? Atau saya ulang ya. Ini, F theta itu adalah sinus theta. Rumusnya apa? Ekspansi. F theta itu adalah seper n faktorial D pangkat n F D theta pangkat n theta 0 kemudian theta minus theta 0 kuadrat. Theta minus theta 0 pangkat n. Itu kan? Ingat nggak? Dulu Pak?
Jadi kalau suku pertamanya jadi apa? Berarti apa? 1 per, berarti n yang 0, n ke 0. Berarti 1 per 0 faktorial kan? Kemudian D pangkat 0, D theta 0, kemudian apa? Di theta 0, theta kurang D0 pangkat 0. Atau ini sama dengan 1, berarti ini nggak bisa, ya apa namanya, kita nggak lakukan apa-apa kan? Kalau D0 ini maksudnya ini fungsinya tetap, berarti apa? F theta 0. Kalau kita ambil sekitar 0, maka apa? Ini adalah 0. Kemudian ini adalah theta kurang 0. Maka ini adalah sinus 0 kan? Sinus 0 berapa? 0. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, turunan keduanya. F aksen theta. F aksen theta apa? Atau yang bagian yang kedua adalah untuk N sama dengan 1. Berarti apa? 1 per 1 faktorial. Kemudian apa? DF D theta. Theta 0. Kemudian theta kurang theta 0. Berarti apa ini? 1 kan? 1. Kemudian ini turunkan. Jadi apa? Cos theta. Theta 0 kan? Kemudian theta minus. Nah, kalau di sekitar 0 berarti apa ini? 1. Jadi ini cos 0 theta kan? Theta kurang 0 kan? Theta. Jadi apa? Theta. Itu yang ini. Sehingga kita ambil pada sudut kecil. Karena sudut kecil maksudnya kalau ini tetanya, kalau dia tetanya kecil, maka suku yang lain makin kecil kan? Iya enggak? Kan sukunya ini kan misalnya suku theta minus theta 0 kuadrat, suku theta minus theta 0 pangkat 3, dan seterusnya akan makin kecil kan? Makin kecil nggak? Iya kan? Misalnya tetanya berapa misalnya? Kurang dari 1, misalnya 0,2, misalnya 0,3, dan seterusnya itu menilainya akan makin kecil. Di bawah 1, maka makin kecil, sehingga kita bisa dekati hanya suku yang kedua, yang ini, theta ini. Jadi kita bisa dekati F theta itu mendekati theta. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bagian ini. Nah, jadi jangan lupa ya, ekspansi Taylor ya. Jangan lupa. Diulang-ulang lagi. Dari mana ini diturunkan? Dari mana diturunkan? Kita ambil sebagai fungsi polinomial kan? Masih ingat nggak? Kita dekati fx sama dengan apa? Sama dengan A0 tambah A1x tambah A2 x kuadrat tambah A3 x pangkat 3 tambah AN x pangkat AN min 1 ya ini. Karena mulai dari 0. AN min 1 x pangkat N min 1. Nah, jadi yang kita mau cari itu adalah koefisien ini. Kalau x, kalau ini sudutnya pakai theta fungsinya, maka variabelnya theta, maka ini adalah theta. Kalau misalnya y, ini tinggal diganti aja ya. Tapi yang paling penting apa ini? Koefisien ini. Ini koefisiennya kan? Koefisien yang di sini berapa ini? Koefisiennya? Koefisiennya berapa ini? 1 ya, koefisiennya. Nah, ini kan yang kalau bisa dekati ini kan sama aja dengan bagian ini kan? F theta A1 theta kan? Dengan A1-nya adalah 1.
Nah, koefisien ini yang kita cari dengan menggunakan ini. Yang ini. Nah, koefisiennya ini saya cari dengan AN itu adalah seper N faktorial dN F dN. Kalau ini fungsinya X, ini adalah X di X sama dengan X0. Nah ini harus diingat. Kalau lupa turunkan dari ini. Kalau lupa ya, tapi ini harus diingat ya, yang bagian ini. Sekarang kita ingat fungsi, ini namanya fungsi Gaussian, ini kemarin kita sudah turunkan. Ya, ini kan kita kemarin sudah turunkan ya. Berapa hasilnya ini? Berapa hasilnya? Kemarin? Kalau kemarin yang kita turunkan adalah dari 0 sampai dengan tahingga kan? Nah, 0 sampai tahingga adalah nilainya adalah akar catatan. Ada nggak catatan? Ini yang kita turunkan kemarin. Ini nilainya adalah akar pi. Saya nggak perlu turunkan lagi ya. Ini adalah akar pi. Ini namanya fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian. Nah, yang kita turunkan kemarin. Masih nggak lagi ya. Fungsi Gaussian. Nah, bentuk yang ini tadi, yang ini, fungsi gamma ini tadi, ini yang kedua yang harus kita tahu. Nah, kita kembali lagi ke sekarang fungsi gamma, itu adalah n faktorial, itu sama dengan integral 0 sampai dengan tahingga, x pangkat n, e pangkat minus x dx. Nah, ini kan fungsi gamma. Ya, gamma n plus 1. Ya kan? Ini kan sama dengan gamma n plus 1. Sama aja dengan ini. Nah, sekarang saya mau integralkan ini, tapi saya ubah dulu variabelnya. Jadi di sini saya misalkan x ini adalah n kali z. Sehingga apa? Kalau saya misalkan x sama dengan n kali z, maka ini adalah integral 0 sampai dengan tahingga, kemudian n z pangkat n, e pangkat minus nz, kemudian d n z. Oke. Tinggal diganti aja ini. Substitusikan ke bagian ini. Nah, ini saya uraikan. Sama dengan apa? N pangkat N, Z pangkat N, kemudian E pangkat minus N, Z. Nah, D, N, Z, N-nya kan nggak bergantung Z kan? Sehingga ini saya bisa keluarkan nggak N-nya? Bisa ya? Berarti apa? N, D, Z. Nah, ini. Nah, sekarang yang bergantung sama N itu semua saya keluarkan. Saya keluarkan yang N. Yang bergantung sama N-nya saya keluarkan. Sehingga apa? Sehingga saya bisa tuliskan n faktorial dia sama dengan n. Nah, n ini kan n pangkat n kan? N pangkat n ini n pangkat 1. Jadi n pangkat n plus 1. Kemudian integral 0 sampai tahingga. Kemudian z pangkat n, e pangkat minus nz dz.
Nah, sekarang saya lakukan modifikasi aljabar lagi. Z-nya saya ganti menjadi E pangkat N ln Z. Ya. Sama aja kan ini? Sama ini kan? Sama? Sama. Sehingga ini sama dengan apa? N plus 1, sampai tak hingga E pangkat N dan Z minus Z dz. Nah, kalau kita gambarkan ln Z minus Z, jadi kita gambarkan ya. Saya gambarkan. Kira-kira ya, hanya perkiraan. Jadi kalau misalnya ini adalah di titik 1 min 1, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi nanti kalian coba aja. Jadi fungsi ini, yang ini adalah yang ini ya, yang ini. Ini nilainya selalu bernilai apa ini? Di bawah kurva ini. Berarti apa? Selalu bernilai negatif. Nilainya selalu bernilai negatif. Nah, sekarang saya ekspansi ln Z. Saya lakukan ekspansi. Kan ini aproksimasi, jadi kita ekspansi bentuknya. Jadi ekspansi Taylor-nya adalah F Z, karena fungsi Z berarti apa? F Z0 tambah F aksen Z0 Z minus Z0 F double aksen Z0 per 2 kemudian Z minus Z0 kuadrat tambah seterusnya. Berarti kita ambil F Z. Itu adalah ln Z minus Z. Ini kan di sekitar berapa nih titiknya? 1 ya. Sekitar Z sama dengan 1. Sehingga apa ini? Sehingga ini kita bisa dapatkan F satunya adalah berapa nih? Min 1. Iya kan? Ln 1 berapa? 0. Kurang 1 min 1. Ini yang pertama. Yang kedua, yang fungsi yang ini, berarti F aksen Z sama dengan apa? Turunkan ini. Berarti seper Z minus 1. Berarti turunan ini sekitar 1. Itu adalah berapa? 0. Ya kan? Seper 1 kurang 1. Yang berikutnya turunan kedua. Berarti sama dengan apa? Turunan ini. Ya. Ini kan Z pangkat min 1 kan? Min 1, Z pangkat min 1, min 1, Z min 2 kan? Ya. Kalau ini kan turunannya 0 kan? Berarti apa? Berapa nilainya? Min 1. Sehingga saya bisa dekati ln Z minus Z itu mendekati min 1. Kemudian, nolnya nggak usah ditulis ya. Kemudian, min 1, tapi ada per 2 kan? Min 1 per 2. Z min 1
kuadrat. Di sekitar Z sama dengan 1 ya. Bukan Z sama dengan 0. Nah, sekarang saya bisa dapatkan jadinya n faktorial menjadi apa? N pangkat n plus 1. Kemudian integral 0 sampai dengan t hingga e pangkat n min 1 minus setengah. Kemudian z minus 1 kuadrat dz. Atau ini sama dengan n pangkat n plus 1 yang bagian n yang saya keluarkan. E pangkat minus n 0 sampai hingga e pangkat minus apa? Setengah. Kemudian n atau n per 2 lah. N per 2. Kemudian z minus 1 kuadrat dz. Nah, ini kan e pangkat minus n-nya saya keluarkan. Ya. Sehingga sisanya adalah e pangkat n kali min setengah. Adalah minus n per 2 z minus 1 kuadrat. Ini kuadrat sini. Nah, ini sisa ini. Udah kelihatan nggak bentuknya? Mirip nggak seperti yang tadi? Udah kelihatan ya? Tinggal integral ini kan? Ya? Yang bentuk ini. Oh, mati lagi dia. Sensitif ya. Mati. Saya tuliskan aja dah. Oke. Atau ini tadi, ini adalah apa tadi mendekatinya? Atau seperti itu, tunggu ya. Atau saya tuliskan aja sini. Tadi n faktorial itu mendekati apa tadi? N per e n pangkat 2 pi ya. Harus sama dengan itu nilainya. Harus. Nah, sekarang belum selesai ya, sedikit lagi. Nah, ini bentuk yang ini. Nah, ini bentuk ini gamma n plus 1. Berarti ini kita ganti tadi n pangkat n e pangkat minus n 2pi n. Yang ini ya. Harus sama pendekatannya. Nah, sekarang lihat bentuk ini. Ini mirip seperti apa tadi? Mirip seperti apa tadi? Yang di awal tadi? Gaussian. Ya kan? Yang tadi kan masih Gaussian kan tadi? Ingat enggak? Yang tadi apa? E pangkat minus x kuadrat kan? Ya? Ya enggak? Jadi saya tuliskan ulang di sini. Jadi kita bisa tuliskan n faktorial itu mendekati n pangkat n plus 1 e pangkat minus n dari 0 sampai dengan sehingga e pangkat minus n per 2 z minus 1 kuadrat dz. Oke. Jadi kamu misalkan aja ini sama dengan apa? X misalnya. Sorry. Ya bisa kita misalkan X. Sorry. Ya, kenapa? Ya misalkan aja X bisa.
Jadi kalau misalkan kita misalkan ini kan yang bagian ini ya. Ini kan integral 0 sampai dengan t hingga e pangkat minus n per 2 z minus 1 kuadrat dz. Kalau saya misalkan apa namanya u atau misalnya n per 2 itu ini kan sama aja dengan, boleh kan? Sama aja kan? Sama nggak itu? Sama kan? D-1 kan 0 kan? Sama. Jadi sehingga ini saya bisa dekati dengan integral 0 sampai t hingga. Ini saya nyatakan sebagai U. Ini sebagai U ya. Ini sebagai U, ini sebagai U. Berarti ini adalah integral 0 sampai t hingga minus n per 2 U kuadrat du. Tapi masih ada konstanta ini kan? Nah, sekarang saya misalkan ini jadi d n per 2 U berarti di sini adalah jadi sini adalah 2 atau ya sama aja ya. n per 2 2pi sama aja dah. 2pi akar d ya du. Agak apa nih? Du. Ini sama dengan, jadi kalian coba aja integralnya. Ini sama dengan integral akar 2pi dibagi dengan ini 2pi per, harusnya kan tadi kemarin itu akar pi ya. Jadi 2pi akar n. Nah, ini faktor ini. Nah, sekarang kita bisa dapatkan ini bentuknya. Jadi n faktorial itu adalah apa? n plus 1 e pangkat minus n kali ini akar 2pi per, nah ini bentuknya harus sama dengan ini ya. Nah, sama dengan apa ini? N bagi akar n, jadi apa? Ini kan berarti kan n pangkat n, kemudian dikali n per akar n e pangkat minus n akar 2pi. Sehingga apa? Sehingga ini sama dengan n akar n, berarti apa? Akar n kan? Nah, berarti ini sama dengan n per e pangkat n akar 2pi n. Ini sama ya? Dengan ini. Itu kita dapatkan. Jadi untuk n yang besar kita bisa dekati n faktorial itu adalah n per e pangkat n 2pi n. Saya ada contohnya kayaknya di sini. Aproksimasinya. Saya coba lihat ada nggak contoh soal yang saya buat di sini ya.
Enggak ada ya. Tapi kalian coba-coba. Atau langsung kita coba aja. Langsung. Coba didekati. Misalnya ya. 10 faktorial coba. 10 faktorial coba. 10 faktorial. Kita coba ya. Dekat nggak sih? Berapa persen kalau n-nya kecil ya? 10 faktorial berapa? Kita ambil n sama dengan 10. Berapa? 3 juta 28.800. Gini ya. 3.628.800. Ya. Nah, sekarang masukkan di sini. Berarti apa? 10 per E. E itu ada kan nilainya itu sekitar 2,7-an ya. 10 akar 2 pi kali 10 coba. Berapa hasilnya? 10. Enggak. Itu saya coba juga di komputer saya. Udah ada yang ada hasilnya dapat. Lagi loading ini. Oke. Nah, coba ya. Kita coba. Ada udah? Masalah kan. Oke. Tadi berapa? 10 per berapa? 3? 3,9? Oke, berarti gini. Nah, coba bandingkan. 3,598 dibanding ini. Bagi. Bagi 3.628.800. Berapa hasilnya? Berapa? Enggak, ini begini. Kali 100% ya, kali 100. Ya, jadi 3,598.000 dibagi dengan 3,628.800. Iya, kali 100% berapa? Kenapa? Ini kan dibagi, ininya kan berarti kurang dari 1 kan? Ya, jadi berapa? Ya. Berapa? 0, jadi 9,99,1%. Berarti ketelitiannya berapa? Kesalahannya 0,8, 0,9%. Semakin ini tinggi, ini maka kesalahannya makin kecil. Dekat ya? Dekat nilainya, kita bisa dekati. Ya, kalau di fisika ini bisa, nggak masalah kan? Kalau di fisika ini kita dekati 3,6 kan? Ini 3,6. Dari fisika aja kan? Kita biasa seperti itu. Jadi kita ambil pendekatan ini ya di fisika nggak masalah. Di bawah 1% itu nggak masalah. Fisika. Kecuali kesalahannya 20%, berarti ada yang salah ya. Jadi kalau ini dekat sekali. Jadi kita bisa mendekati n faktorial dengan n per e pangkat n akar 2πn. Nah, itu namanya aproksimasi Stirling. Itu salah satu solusinya nanti di termodinamika. Nanti kalian akan belajar aproksimasi Stirling ini dengan pendekatan ini. Dengan n yang besar ya, n yang besar maka kita bisa dekati nilai itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
di bagian ini. Ada beberapa ya, jadi saya tunjukkan aja mungkin beberapa fungsi-fungsi yang penting, yang sangat penting. Nanti kalian bisa coba ya, fungsi-fungsi yang paling penting. Fungsi. Salah satu yang fungsi paling penting lagi, salah satunya adalah fungsi, selain eliptik itu fungsi error ya. Fungsi error ini kalau yang penting di fisika, karena kita selalu berkaitan dengan pengukuran. Fungsi error. Jadi kita lanjutkan sedikit fungsi error. Oke. Nah, fungsi error itu kita bisa nyatakan dengan 2/akar pi integral 0 sampai x pangkat minus t kuadrat. Gitu. Nah, kenapa dikatakan sebagai fungsi error? Karena ini berkaitan dengan waktu dulu orang melakukan pengukuran. Misalnya orang melakukan pengukuran posisi bintang misalnya. Ya kan misalnya posisi bintang. Bukan posisi orang yang bernama bintang ya, bukan ya. Ada yang namanya sini bintang. Nah, jadi posisi bintang. Dia orang melakukan pengukuran. Kalau ini dianggap titik awal titik pusat ya. Titik pusat. Jadi nilainya itu di sekitar ini ya, di sekitar ini. Maka yang orang dapatkan hasil pengukurannya selalu mendekati ini. Selalu mendekati ini. Banyaknya hasil pengukurannya selalu mendekati. Dan kan setiap orang mengukur kan terjadi kesalahan kan? Itu dari esensi dari pengukuran. Seperti kalian melakukan pengukuran kemarin kan? Pengukuran apa? Brachistochrone ya. Itu kan nggak persis sama terus kan? Misalnya 4,5 detik, 4,54, 4,55. Selalu terjadi kesalahan dalam pengukuran. Ya, jadi ada ketidakpastian. Nah, jadi kalau kita lakukan pengukuran, nilainya selalu di sini. Dekat ini yang paling banyak, ada di sebelah sini. Nah, jadi nanti bentuknya adalah seperti ini. Ini namanya apa? Fungsi Gaussian. Atau apa? Distribusi normal. Contohnya gini. Kalian ada yang bawa koin? Ada. Udah pakai cashless semua ya. Udah jarang. Saya juga udah jarang bawa koin. Misalnya kalian punya koin. Ada bawa koin? Nah, ini coba. Uang berapa nih? Hah? Rp1 ya, masih ada. Zaman kapan ini? Tahun 70. Kamu juga belum lahir, saya juga belum lahir. Tahun 70. Nah, ini apa? Jadi ini kan gambar apa lagi nih? Udah jarang sih ini. Sekarang gambar pahlawan biasanya. Di belakangnya ini, di depannya ini gambar burung ya, ini. Depan. Di belakangnya ini adalah angka. Angka ininya apa? Angka. Atau ada lagi yang punya duit, yang terbaru ada? Ya agak rancu nih, angka-angka dulu ya. Nggak ada? Nah, coba, ya gitu. Terima kasih ya. Coba. Ya nggak apa-apa, coba. Nggak, udah ini. Nah ini ya. Tadi kan gambar Garuda ya. Garuda ini gambar angka. Berarti kemungkinannya adalah apa? Jadi kalau saya lemparkan koin ini, maka kemungkinannya ini yang pertama ini Garuda ya. Kalau saya lemparkan sekali lagi, apa? Angka. Jadi dengan angka, kemudian Garuda. Jadi kemungkinannya yang pertama 1-1 kan? Berarti 50% angka, 50% Garuda. Tapi kalau kamu lakukan pengukuran terus-menerus, maka distribusi yang terjadi itu adalah
seperti ini. Nah, jadi berapapun kalian lakukan pengukuran, kalau yang pertama kan dia gini bentuknya kan, frekuensinya kan gini kan, ya kan, 50-50 kan, tapi lama-kelamaan bentuknya akan menjadi Gaussian. Nah, sama aja misalnya kalian mengukur berapa orang yang usianya 17 tahun, mengukur usia di ruangan ini. Ya, di ruangan ini. Ya, jadi nanti bentuknya akan mirip seperti ini. Berapapun kalian lakukan pengukuran, nanti bentuknya itu akan mendekati sini. Nah, ini menyatakan varians, deviasinya. Deviasi dari hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, jadi ini ajaibnya di pengukuran di Gaussian ini, distribusi normal. Jadi normalnya seperti itu. Kalau ya yang dia tidak seperti ini berarti distribusinya nggak normal. Contohnya apa? Nilai kalian. Nilai kalian banyak di mana? Nilai kalian banyak di mana? Ini kan nilai misalnya nilai di sini nilai A ya. Di sini adalah nilai E. Di sini C kan? Banyak di sini nggak? Sini nggak? Yang kemarin. Ya kan? Distribusi normal. Normal itu berarti. Yang nggak normal apa? Nah, gini. Di sini semua A. Nggak normal. Atau di sini ya. Gini kan? A semua. Ini berarti nggak normal. Iya kan? Ya, ini distribusi normal. Berarti normalnya seperti itu. Distribusi normal. Nah, tinggal digeser aja kan? Mau geser ke sini atau geser ke sini kan? Nah, jadi kalau dia bentuknya seperti ini misalnya A semuanya, itu nggak normal. Nggak normalnya itu maksudnya apa? Berarti pada belajar semua kan? Nah, bagus nilainya jadi A semua. Tapi normalnya adalah banyaknya di C. Banyaknya. Mayoritas kayak gitu. Mayoritas. Jadi mayoritas orang itu kan rata-rata kan? Mayoritas. Rata-rata. Bukan yang di sebelah seperti ini kan? Di sebelah ini atau sebelah ini. Biasanya kan mayoritas orang itu di rata-rata. Nah, begitu juga tinggi badan orang. Misalnya tinggi badan orang Indonesia yang perempuan misalnya, berapa rata-rata? Hah? Berapa? Data dari mana itu? Segitu ya? 15? 160? Orang Indonesia ya, bukan orang di kelas ini ya. Meskipun orang di kelas ini juga orang Indonesia semua ya. Maksudnya rata-rata mayoritas orang Indonesia ukuran tinggi badan laki-laki perempuan itu berapa? 155 atau 160? Berapa? Berarti di sini ya, 155. Berarti gini, mayoritas ya. Nah, jadi kalau ada orang yang tingginya 2 meter, jarang ya? Jarang. Gak tahu di ITERA ada nggak tingginya 2 meter? Ya. Mungkin 180 mungkin ada. Hah? 2 meter nggak cukup di titik ini. Nah. Nggak Indonesia ya, jangan diambil negara lain. Negara lain mungkin rata-ratanya 1,8. Negara lain, misalnya Jerman misalnya yang badan-badannya tinggi-tinggi ya. Jerman misalnya atau Skandinavia yang lain mungkin. Itu. Tapi kalau misalnya orang-orang Eropa juga tapi yang di Spanyol mungkin sama kayak di kita. Spanyol lah, Spanyol, Italia. Tapi kalau rata-rata orang Eropa Utara ya di dekat-dekat sini. Nah, jadi distribusi normal mereka beda lagi. Berpindah ke sini. Pindah. Jadi fungsi error ini, balik lagi ke fungsi error ya. Fungsi error. Jadi fungsi error itu nilainya jadi nilainya itu adalah ketika dia di tahingga itu menuju 0 minus tahingga, gini. Kemudian ketika dia di mendekati tahingga dia seperti ini.
Mendekati ya ini, mendekati. Nah, jadi itu nilainya. Jadi nilai fungsi error itu ini. Oke. Nah, kemudian hubungannya dengan fungsi Gaussian. Di fungsi Gaussian ya, fungsi Gaussian itu berarti nilainya gini. Kira-kira ini adalah 1/akar 2pi e pangkat minus x kuadrat per 2. Nah, kalau misalnya saya ambil hanya seperti ini, nanti saya balik lagi ke sini. Jadi kalau saya ambil fungsi Gaussian hanya di sekitar ini saja, misalnya dari x1 sampai dengan x2, maka saya muncul nilai dari sini. Tapi kalau misalnya saya ambil dari titik ini ke sini, maka ini nilainya 1 kan? Menuju tangga kan? Maka ini kalau saya integralkan, pi, kemudian x 1/akar 2pi, integral dari minus tangga sampai dengan tangga, e pangkat minus x kuadrat per 2 dx, maka nilainya adalah mendekati, maka nilai ini adalah 1. Jadi peluang untuk menemukan atau peluang untuk mendapatkan angka di sini berapa? Peluangnya. Semuanya. Peluang mendapatkan angka di koin ini. Berapa? Setengah kan? Karena 2 kan? Kalau dadu berapa? Peluang mendapatkan angka 1 apa 1 bukan 1 apa? Mata dadunya 1 1/6 ya. 1/6. Kalau ini 50% peluangnya. Total peluang semuanya berapa? 100%. Jadi total peluangnya itu adalah 1. Itu total. Seperti misalnya total menemukan atau peluang menemukan Adam di kelas ini berapa? Ya 1 totalnya, bisa ada bisa enggak. Kalau manusia bisa ada atau enggak aja kan? Enggak mungkin bisa ada atau di tengahnya, keduanya, enggak bisa kan? Enggak bisa. Itu beda. Kalau di koin ini juga sama. Bisa apa namanya? Angka atau garuda. Tapi kalau nanti kalian belajar di kuantum, di partikel, itu bisa di tengah-tengah. Kalau di pulangnya kan ada atau enggak kan? Kalau itu bisa di tengah-tengah. Bisa ada atau enggak, atau bisa ada atau enggak. Jadi kita nggak tahu. Jadi bisa ada atau ini tadi ya. Makasih ya. Masih berguna kan 500 perak kan? Masih ya. Dapat apa 500 perak sekarang? Hah? Permen, tapi udah jarang juga orang jualan ya. Tapi kalau $500 berguna itu. Tapi nggak ada koin $500 ya. Oke. Nah itu fungsi error ya. Sedikit lagi mungkin saya jelaskan fungsi-fungsi lain. Banyak sebenarnya. Ini yang paling penting sebenarnya fungsi error tadi. Disorot di sini aja, Gaussian ya. Oke ya, fungsi Gaussian. Ini atau ya, ini fungsi error tadi. Ada juga fungsi errornya itu tapi yang komplementnya, pelengkapnya. Nah, jadi fungsi error kita bisa juga nyatakan sebagai ekspansi juga bisa. Deret bisa dekati fungsi error. Jadi kalian bisa lihat di catatan saya ini. Bisa dekati dengan ini. Dengan deret ini. Kita ekspansi. Kemudian aplikasinya banyak, salah satunya untuk difusi panas ya. Ini salah satunya. Kemudian ada juga namanya fungsi eliptik. Jadi eliptik itu muncul ketika kita mencoba menghitung panjang busur elips. Kalau biasa kita panjang busur apa? Lingkaran ya. Nah, kalau ini yang elips. Jadi bentuk fungsinya adalah ini. F pi k 0 sampai dengan pi d theta 1 minus k kuadrat sin kuadrat theta. Nah, jadi ini elipsnya, apa eliptiknya? Maka namakan dengan eliptik karena dia berasal dari berkaitan dengan fungsi elips. Nah, ini kita bisa cari bentuknya dan seterusnya. Kita ekspansi bisa ya. Tuh. Contohnya aplikasinya untuk bandul ya.
Jadi bentuk hasil periodanya seperti ini. Gimana mencari periodanya, pendekatannya, berarti kita bisa dekati dengan fungsi eliptik tadi. Ini kita bisa dekati. Nah, aplikasinya banyak ya di fisika. Ini salah satunya apa? Kasus bandul sederhana. Kasus bandul sederhana kemarin, itu kita bisa dekati sinus theta sama dengan theta kan? Solusinya dapat kan? Solusinya ada fungsi harmonik. Solusinya adalah sinusoidal. Nah, tapi kalau bisa kita dekati dengan untuk seluruhnya sinus theta ini, maka kita bisa menggunakan aplikasi dari fungsi khusus ini. Nah, nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi mirip sebagai fungsi eliptik kan? Nah, sebagai eliptik. Nah, ini. Kemudian aplikasinya juga bisa misalnya partikel dalam potensial logaritmik. Fungsinya gini, potensialnya gini. Kita bisa dapatkan juga bentuknya ternyata T-nya adalah 0 sampai T hingga E pangkat minus U pangkat minus setengah DU. Tentunya ini adalah fungsi gamma kan? Fungsi gamma ini kan? Ya, fungsi gamma. Nah, solusinya adalah ini adalah gamma setengah kan? Ya enggak? Ya enggak? Ini kan berarti U pangkat P min 1 kan? Setengah min 1 kan? Setengah min 1 adalah min setengah kan? Berarti apa? Gamma setengah berarti akar pi. Ini juga bisa dalam kasus medan magnet dalam solenoida. Bisa juga. Kita bisa hitung medan magnetnya. Atau bisa juga untuk kasus nanti kalian belajar di kuantum, fungsi gelombang atom hidrogen. Atom hidrogen ya. Nah, ini fungsi gelombangnya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini juga kita bisa dekati dengan fungsi khusus ini ya. Bisa dekati. Nah, itu. Contohnya gamma, contoh misalkan nih, coba ya, gamma 9/2 berapa? Gamma 9/2 berapa? Gamma 9/2 berarti apa? Gimana caranya gamma 9/2? Berarti kita harus dekati dengan gamma setengah kan? Ya kan? Ya enggak? Gamma 9/2 berapa? Gimana caranya? Gamma 9/2. Gimana? Kalau gamma setengah berapa? Gamma setengah akar pi kan? Gamma 3/2 kemarin udah. Gamma 3/2 berapa? Ada kan di catatan? Nih, gamma 7/2. Gimana? Ini gamma 7/2. Berarti kan bisa gamma 9/2, tinggal tambahin aja. Gimana? Gimana caranya jadinya? Gimana? Iya, gimana caranya itu? Nah, berarti belum latihan ya berarti. Nah, jadi gamma misalnya gamma 3/2.
Atau gamma 7/2 di situ. Gamma 7/2 berarti apa di situ? Berapa? Berarti apa ini? Ini ada P kan? Berapa? P-1, P-2, ya kan? Sampai 1 kan? Kalau ini 7/2 berarti apa? 7/2 kurang 1. 7/2 kurang 2. 7/2 kurang 3. Kemudian dikali dengan setengah faktorial kan? Atau gamma, setengah kurang setengah faktorial, setengah kan? Nah itu yang ini. Mana dari? Ah ini. Sorry. Nah ini. Ini kan? Itu. Masukin sini. Berarti kalau ini udah tahu ya ini. Berarti kalau ini kan gamma setengah, kemudian setengah kurang, ya, gamma setengah, gamma setengah. Kemudian gamma 9/2 berarti ya berapa? Berarti 7/2 apa? 5/2 berapa? 3/2 gamma setengah itu kan setengah minus 1 faktorial kan? Ini kan lanjutannya apa? Setengah minus 1 kan? Ya kan? Ya enggak? Nah itu caranya. Cara fungsi gamma. Pokoknya nanti ujungnya harus kita dapatkan gamma setengah. Gamma setengah. Kalau kamu buat 7/2, kemudian gamma 7/2 bisa nggak? Bisa, tapi kan nggak eksplisit hasilnya kan? Itu hanya menyederhanakan satu tingkat aja. Jadi gini misalnya. Kan gamma 9/2 itu kan sama dengan apa? 7/2 kali gamma 7/2 kan? Iya nggak? Nah, tuh saya berarti masih belum ingat berarti. Ini gamma P itu adalah apa? P kurang 1. Kemudian gamma P-1 kan? Atau kalau saya geser, gamma P plus 1 sama dengan apa? P gamma. Berarti kalau gamma 3/2, gamma 3/2 berarti kan gamma setengah tambah 1 kan? Iya kan? Berarti apa sama dengan apa? P-nya berapa nih? Berarti ya. Ya kan? Oke. Nah, tinggal dikurang-kurang 1 aja. Jadi dari sini kan dikurang 1 kan? Jadi kalau gamma 5/2 jadi apa? Ya, berarti 3 gamma atau 3/2 dikali per 2 gamma per 2. Berarti apa? 3/4 akar I. Nah, itu. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh soalnya. Kalau gamma 5 kan gamma bilangan bulat itu tinggal sama aja mirip, tinggal di kurang-kurang 1.
Nah, sekarang ini. Yang ini. Ini. Integral 0 sampai 3 X pangkat 5, E pangkat minus 3X. Berarti apa itu? Fungsi apa? Kita bisa dekati? Fungsi gamma. Nilainya berapa? Lihat lagi bentuknya. P-nya berapa? P-nya 6. Nah, tinggal X-nya dirubah. Dimodifikasi. Nanti kalian kerjakan. Kemudian beta 5,3 ini bisa ya. Jadi sama dengan gamma 5, gamma 3, gamma 4, gamma 2 per 7 faktorial. Nah itu ya. Nanti kalian coba ini juga. Ini bentuk fungsi dari gamma. Kita bisa dekati dengan ini juga. Dan seterusnya. Nah, sebenarnya cukup latihan sebenarnya. Latihan. Nanti. Nah itu ya, itu jadi kira-kira fungsi, sebenarnya banyak ya fungsi-fungsi khusus. Ini salah satunya adalah fungsi yang paling penting, fungsi gamma, fungsi beta, fungsi Gaussian, fungsi error, kemudian eliptik. Nanti kalian bisa lihat. Eliptik agak jarang, tapi sangat penting juga. Kalian bisa kerjakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di yang biasa? Udah lihat belum? Belum ada ya? Iya, coret-coretan memang. Nanti saya bagikan sebagian, nanti setelah saya compile ya nanti beberapa. Tapi itu juga udah cukup sih, lebih jelas. Coret-coretan. Kalian bisa lihat di site ya. Atau bisa kalau saya nggak sempat, kalian bisa dilihat di site. Hampir semua udah saya upload ya. Mungkin ada beberapa yang belum, tapi hampir semuanya. Kemudian videonya juga ada ya. Di videonya ada. Kalian bisa cek di sini. Kenapa? Kenapa? Enggak. Berarti kalau ada yang bertanya berarti ngelihat video. Maksud saya biar kalian lihat aja. Nanti masih saya edit itu. Belum selesai. Bukan sengaja ya. Berarti kalau ada yang berarti udah lihat. Kalau enggak berarti kan enggak ada pertanyaan, berarti enggak lihat videonya ya. Itu si gamma ya, si beta. Nah ini kalian bisa cek ya di catatan ini bisa ada. Nah, bisa akses terbuka ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tugasnya udah dikerjakan? Yang pekan ini? Hah? 1,5. Ada yang mau ditanyakan di tugasnya? Sebenarnya ada typo itu, kemarin si Ivan itu nanya ke saya. Itu ada yang typo. Yang di soal bukan, ada nggak ya isi? Soal yang pekan berapa itu? Saya ambil dari buku Boas sebenarnya. Nggak ada di sini. Ada yang bawa bukunya nggak? Ada? Nggak ada ya. Ada mungkin di sini. Ada nggak ya? Gamma. Terus saya cek di drive ya mungkin. Nah ini Boas. Oke, ada nggak ya?
Itu di itu di soal yang pekan tensor ya, terkait dengan tensor. Itu ada yang typo. Ntar saya cek. Oh ini, ntar. Ada yang udah kerjakan? Ada? Yang tensor. Jadi saya coba tunjukkan di sini yang typo ya. Yang typo. Ini ada. Nomor 2 kalau nggak salah. Ya. Delta U-nya ada 2, itu harusnya nabla kuadrat. Harusnya kuadrat. Saya ambil dari sini sih. Mana ya? Mana? Ini ada ya? Sini ya? Nomor berapa ya? Saya nggak lihat nih. Itu kuadrat ya? Harusnya kuadrat. Pas saya copy mungkin error ya. Typo. Pas saya ketik. Mana ya? Saya lupa. Ada kan nabla U aja kan? Nabla U itu harusnya nabla kuadrat. Ada sih di sini kok saya nggak nemu ya. Nah itu ya. Itu. Ini kalian bisa cek ya. Itu nanti dikoreksi ya. Mungkin Ivan kasih tahu ya. Nabla kuadrat yang U. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya sampai dengan sekarang ya materinya. Kemudian perlu juga di pekan depan. Pekan depan hari ya seperti biasa ya. Kalian belum mudik kan? Pekan depan? Belum ya. Jadi kita masih ada kuliah dari hari Senin sama Rabu. Nah, kemudian untuk minggu berikutnya itu sebelum Lebaran itu nggak ada kuliah. Udah tahu kan? Terus kalau pas cuti bersama juga setelah Lebaran juga nggak ada kuliah. Nanti kuliahnya lagi setelah Lebaran. Oke. Kemudian tutorial nanti hari Kamis besok sama Kak Yasmin ya. Udah dijanjikan ya jadwalnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.